Nah, daripada beli yang segini, lebih baik beli induk. Tujuannya apa? Dia biar beranak terus-menerus. Nah, kita bisa estafet, pakan gratis, bibit gratis, kita tinggal duduk ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan melihat penjelasan dari Pak Bayu Diningrat mengenai bagaimana cara budidaya ikan nila. Protein kasar itu di atas 23% ke atas. Sekarang pertanyaannya satu, kita mau gambling atau kita mau untung? Sehingga Pelihara ikan tujuannya cari untung atau gambling? Cari untung. Nah, kenapa FCR saya kok 4? Ikuti terus ya. 4 ini sebenarnya mahal. Kenapa kok saya katakan mahal? FCR 4 banding 1. Kalau ini harga pakan anggap aja di angka berapa ya? Harga pakan sekarang 10.000, 11.000 mungkin ya. Ya 10.000 lah mungkin lah, atau 11.000 lah. Untuk pakan nila cukup. Nah, kenapa saya di 4? Mungkin sama-sama nilai pakannya 10.000. Berarti saya harus buat pakan berapa harganya di sini? Untuk membuat 1 kilo berarti 2.500. Secara logika Bapak Ibu, saya beri makan 4 kilo dengan cuman makan 1 kilo, kan lebih banyak yang 4 kilo, betul kan? Secara logika kira-kira ikannya gemuk mana? Makan 1 kilo atau 4 kilo? 4 kilo. Tetapi ingat baik-baik, pakan pabrikan ini kan pakan kering, betul ya? Kalau Bapak Ibu membuat pakan kering, alatnya mahal, perlu extruder, perlu pengering, dan itu alatnya mahal. Karena itu, karena konsep kita adalah pertanian yang mandiri, maka kita punya slogan, dimanapun tempatnya kita bisa mandiri. Mandiri itu artinya apa? Tidak tergantung kepada siapapun. Ikan nila ini termasuk ikan yang mandiri. Saya ulangi, ikan nila ini adalah ikan yang mandiri. Kenapa saya katakan ikan nila itu adalah ikan yang mandiri? Yang pertama, benih bisa buat sendiri enggak? Bisa. Yang kedua, kalau sudah bisa buat benih, berarti urusan kita tinggal pakan. Oke. Berarti ikan nila ini kita bisa budidaya tanpa tergantung siapapun. Kalau pakan kita tergantung kepada pabrikan, begitu kita tidak bisa jual ikan nila, saya minta maaf Bapak Ibu, ikan itu tambah lama tambah besar. Kalau tambah besar makanya tambah banyak. Punya 50.000, saya ulangi ya, ini saya tunjukkan Mas, tidak apa-apa Mas ya, saya kupas ya. 5.000 dibagi 5, ini ketemunya 10 ton. 10 ton berarti pakannya adalah 5% kali 10 ton, berarti 500 kilo sehari. Tidak dikasih makan 500 kilo sehari, ikannya nanti tinggal tulang. Kepalanya besar, dagingnya kecil. Diberi makan 500 kilo per hari, ya biayanya ngeri. Setiap hari buang uang 5 juta. Nah, karena itu kalau ternak, pikirkan di sini. Jangan kepengen besar dulu. Ingat baik-baik. Kita dulu jadi sebesar ini dimulai cuma dari 1 titik loh Bapak Ibu. Sperma dan sel telur loh, betul enggak? Kok bisa jadi besar-besar kayak gini gitu loh. Yang membuat besar kita kan waktu, betul kan? Nah, sekarang permainannya di sini. Kalau ada yang namanya terjadi perubahan harga yang luar biasa, sampai minta maaf, tidak bisa jual semuanya. Akhirnya yang terjadi apa? Dijual murah semuanya. Begitu dijual murah semuanya, pasti rugi semuanya.
Seandainya Bapak Ibu punya pabrik pakan sendiri semuanya, kira-kira yang menang yang punya pabrik pakan atau yang beli? Yang punya pabrik pakan. Yang beli pasti bangkrut, betul atau tidak? Inilah pentingnya mandiri. Terus mandirinya memang ini harganya 2.500 per kilo. Tetapi kalau kita mau betul-betul konsep, saya hitungkan Mas. Masnya sudah punya kapasitas kolam 50.000 ekor. Berarti 10 ton. Berarti pakan yang dibutuhkan dengan cara kita adalah sebanyak 40 ton. Dalam siklus 5 bulan, 6 bulan. Berarti 1 bulan butuh berapa ton? 8 ton. Per hari butuh berapa? Nah, saya anggap aja 3 ton. 300 gitu ya. Oke. Kalau 300, saya kasih pakan yang paling gratis. Tidak perlu dikasih yang lain-lain. Kotoran bebek bisa? Bisa cari kotoran bebek? Masih dihitung mahal atau masih kurang murah lagi? Suruh manggil gratis lah, sudah ya, 5.000 lah 1 karung gitu ya. Oke. Kalau lebih murah lagi enggak apa-apa, nanti saya ajari lagi cara yang paling gratis lagi gitu. Sudah, saya butuh pakan setiap hari 300 kilo. Maka saya butuh protein tinggi yang namanya azolla. Kalau boleh jenisnya yang lemna, ya Mas ya. Lemna ini, jenis azolla ini 8 meter persegi itu menghasilkan 1 kilo per hari. Kalau saya butuh 300 meter persegi, berarti butuh berapa meter lahannya? Kan kali 8 Pak. 2000. Sudah selesai. Berarti gimana? Mata lele yang paling halus. Nah, berarti saya harus punya 2.400. Supaya lemnanya subur, saya cuma butuh pupuk yang paling gratis, kotoran bebek. Saya kasih kotoran ayam nanti bingung lagi. Soalnya Jawa Tengah ini masih cari kotoran ayam mahal katanya. 30.000 1 karung yang CM, yang kotoran murni. Karena itu saya carikan yang paling tidak dicari orang, kotoran bebek. Sudah. Loh, kan sudah enak kan? Nah, kotoran bebeknya berapa banyak? 2.400 ini dibagi 1 karung, itu kan sama dengan 20 sampai 30 kilo. Berarti luasnya ini untuk 300 meter persegi. Berarti 1 bulan sekali butuh 8 karung lah. Kalau tidak niat beli ya kasihan lah. 8 karung Mas cuma 1 bulan. Sudah, pelihara dulu lemna. Terus 1 kolam buat induk. Ini cara pelit yang saya ajari. Saya juga punya kolam Bapak Ibu. Dan orang pelit. Beli yang indukan. Beli yang 1 kilo bilang aja, oh saya ini kepengen beli ikan yang 1 kilo isi 1 atau isi 2 gitu kan. Harganya paling selisih 5.000, 7.000 lah, 37.000 gitu. Biarkan dulu di 1 kolam. Nggak usah disuruh 1 bulan lagi panen anak, betul nggak? Nggak usah disuruh itu kau panen sendiri. Loh kenapa kok begitu? 50.000 ini kalau beli gelondongan Pak, harganya 700. Berapa harganya Mas gelondongan? Per ekor sekarang Rp80. Oh, gelondongan kecil, kuku maksudnya. Sekitar 79. Oh, murah sekali. Kalau yang sudah tak pikir gelondongan segini, bukan ya? Oke, korek. Kalau gelondongan segini 700. Kalau yang kecil ya betul lah Rp80 itu kecil. Oke, enggak masalah. Nah, daripada beli yang segini, lebih baik beli induk. Tujuannya apa? Dia biar beranak terus-menerus. Nah, kita bisa estafet. Pakan gratis, bibit gratis, kita tinggal duduk ngopi. Setelah mengikuti pemaparan yang disampaikan oleh Pak Bayu tadi, bagaimana cara mengolah pakan nila, kemudian mengelola pembibitannya. Nah, menurut teman-teman semua, silahkan memberikan tanggapan dalam video ini ya. Boleh silakan tulis di kolom komentar.
bagaimana penjelasan dari Pak Bayu tersebut ya. Jadi kalau ada yang nggak jelas, teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar ataupun memberikan tanggapan, tidak hanya pertanyaan tapi tanggapan juga boleh. Oke, terima kasih dari perhatian teman-teman semua. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.